yaitu di bawahnya ada batu batara karang yang ditutup dengan bangunan yang saat ini banyak dikunjungi oleh para muhibbin ziarah dan para ahli spiritual. Seperti ini lahan seluas 1 hektar atas kepemilikan dari seorang Kang Haji Jimam, pendiri dari lembah zikir tersebut. Ada beberapa umbi-umbian ya, karena sengaja beliau menanam umbi-umbian ini karena kebanyakan orang yang riyadoh di sini makanannya itu tidak jauh dari umbi-umbian atau ngabeti. Beliau salah satu korban pesugihan ya, yang saat ini alhamdulillah bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya jadi pemborong, saya mengalami kebangkrutan. Ya. Dari situ saya menggunakan beberapa cara, ya salah satunya melakukan pesugihan. Mudah-mudahan dengan syariatnya mandi, lahirnya, batiniahnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Nah kebetulan sehingga ada yang datang ke sini gitu. Tapi di sini mah basicnya bukan ngaji seperti pesantren-pesantren lain gitu. Basicnya lebih ke riyadoh gitu, lebih ke auron gitu. Menyarankan untuk memakan umbi-umbian, maksud dan tujuannya seperti itu, supaya batin kita terfokus berdoa kepada Allah gitu. Karena yang tadi saya katakan, kalau kita makan nasi lauk pauk itu yang ada males gitu, nggak fokus, hayalan-hayalan ke duniawi kita itu makin menggebu-gebu gitu. Nah media supaya bisa tembus, supaya bisa sinkron antara ruh jasmani dan ruh qalbi, diantaranya dari makanan juga kita udah dikonsep gitu. Kewajiban kita sebagai pribumi menghormati tamu, karena ada salah satu hadis Rasulullah, boleh kita ucapkan? Silakan. Iza ja'ad dhaif ja'a rizquhu. Tatkala datang tamu, maka datanglah rizkinya. Nah, yang paling unik daripada hadis Rasul ini, wa iza kharaja dhaif kharaja dzambus sahibil bait. Ketika tamu-tamu kita pulang gitu, nah tamu tersebut secara otomatis mengeluarkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kharaja dzambus sahibil bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Explore kali ini mengunjungi salah satu padepokan viral di tahun ini, Padepokan Lembah Zikir. Merupakan sarana spiritual bagi para pengamal aurat zikir untuk kembali mensucikan diri dan tempat kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padepokan memiliki makna yang kuat dalam konteks budaya Indonesia, khususnya di Jawa dan Sunda. Adapun makna dan konotasi dari kata padepokan memiliki tugas penting dalam membangun karakter seseorang. Salah satunya yang kita jumpai saat ini, padepokan viral di tahun ini, yaitu Padepokan Lembah Zikir. Padepokan Lembah Zikir saat ini ramai diperbincangkan oleh khalayak media karena banyak dikunjungi oleh para tamu besar seperti dewan, polda, artis, hingga masyarakat umum yang hendak sejaryat kepada pak kiainya. Pendiri Padepokan Lembah Zikir ini bernama Kang Haji Jimam. Beliau tidak membeda-bedakan tamu yang berkunjung atau hanya sekedar sowan. Inilah yang menjadi daya tarik bagi para tamu untuk sejak bersilaturahim dengannya, apakah maksud dan tujuannya untuk nyareat atau ingin riyadoh. Tak hanya itu, daya tarik yang menjadi ikon lembah zikir ini, ketika tamu hendak nyareat, terkadang Kang Haji Jimam memberikan hitungan khusus dari nama tamu yang dihitung dengan media ilmu falak. Ilmu hitungan yang dapat menentukan baik atau tidaknya seseorang ketika akan merintis usaha, menjual tanah, menentukan pilihan atau hanya sekedar ingin tahu saja. Ilmu falak yang beliau amalkan bersanad jelas dari kitab Abu Ma'syar Al-Falaki. Adapun pusat kegiatan spiritual keagamaan Padepokan Lembah Zikir juga dapat merujuk kepada tempat ibadah atau sarana kegiatan spiritual.
Selain tempat pendidikan atau pengembangan diri dalam konteks yang lebih luas, Padepokan Lembah Zikir dapat diartikan sebagai tempat untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan spiritual batin seseorang. Dalam konteks budaya, padepokan ini memiliki kearifan lokal tersendiri. Jika si tamu hendak ingin riadoh atau saum, tamu tersebut harus saum ngabeti, yang artinya makan hijau-hijauan, seperti makan umbi-umbian, singkong, hingga makan dedaunan yang sudah disediakan. Khusus bagi para tamu riadoh harus mematuhi aturan seperti berikut dan menjadikan dirinya seperti seseorang yang disiplin dan ketekunan, kesabaran dan ketabahan, kemandirian dan kekuatan, kebijaksanaan dan kesadaran diri. Kesimpulannya, padepokan ini adalah sarana mediasi spiritual bagi masyarakat umum untuk senantiasa kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Berikut adalah edukasi lengkap Explore padepokan viral di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu padepokan viral terkini ya, yaitu Padepokan Lembah Zikir. Saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat luas, para artis, hingga Dewan dan Polda Jabar. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Dan kita akan mengetahui histori berikut penampakan di balik Padepokan Lembah Zikir ini yang saat ini sedang viral ya. Banyak dikunjungi oleh para dewan dan para artis ternama ya. Siapa para artis tersebut nanti kita akan ungkap riwayatnya dan kita akan ngobrol seputar histori di balik Padepokan Lembah Zikir ya. Nah, di arah sebelah sana ya, Badaya. Jadi ada satu momen langka di mana di Padepokan Lembah Zikir ini ada yang namanya kearifan lokal, yaitu untuk tamu yang punya maksud khusus ya, ingin ngalap barokah ataupun riadoh, bisa melaksanakan saum ngabeti, yaitu makan umbi-umbian, tidak makan yang bernyawa ya, seperti ini. Nah, kita pun akan mereview seperti apa kegiatan berikut Padepokan Lembah Zikir untuk para tamu yang ingin sowan ataupun ingin riadoh ya di padepokan tersebut. Alhamdulillah banyak dikunjungi para tamu-tamu yang punya maksud khusus, banyak yang gol baraya. Kita lihat. Di sebelah sana itu ada padepokan pertama ya. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa masuk ke area padepokan karena sedang ada yang melaksanakan aurat, yaitu membacakan Fatihah sebanyak 1000 kali. Itu harus diselesaikan di waktu hari ini dan 3 hari selanjutnya dengan cara saum dan berbuka puasa dengan ngabeti ya. Nanti untuk kelengkapan kisahnya bisa dijelaskan oleh Kang Haji Jimam, dan juga kita pun akan menguak histori di balik awal mula terbentuknya dan berdirinya Padepokan Lembah Zikir ini. Jadi di area sekitar sana itu ada yang namanya petilasan Syekh Rohman. Beliau adalah Sahibul Makbaroh dan insya Allah beliau seorang aulia Allah. Namun saat ini kita belum bisa mengedukasi karena belum ada izin. Dan juga beliau pun husnuzonnya secara batiniah belum mengizinkan untuk bisa di-up ke publik. Namun hanya sebahagian daripada informasi bahwa asal usul dibalik terbentuknya dan berdirinya Padepokan Lembah Zikir ini, Kang Haji Jimam selaku pendirinya diwasiatkan ketika melaksanakan riadoh di Syekh Rohman di petilasan beliau, mendapatkan salah satu mimpi bahwa harus mencari tempat yang dimana ada batu yang ngiblat. Nah, di sana nanti kita akan melihat penampakan batu yang ngiblat berikut
di arah belakang saya ini satu padepokan dengan di bawahnya ada batu batara karang, yaitu pesugihan yang ditutup dengan sarana media syariat Padepokan Lembah Zikir ya. Di sini terlihat jelas bahwa ada satu batu tersebut diangkerkan. Pernah ada 3 orang korban meninggal setelah melakukan sarana pesugihan di batu tersebut. Ya. Namun alhamdulillah ya, dengan berdirinya bangunan ini, sarana pesugihan ini tidak kembali berguna dan aktif. Kita akan berjalan-jalan dulu yuk di sekitar area padepokan viral ini ya. Dan tanah seluas ini ya, kurang lebih 6.000 meter, hampir mencapai 1 hektar, ini sudah dimiliki oleh Kang Haji Jimam selaku pendiri dari padepokan ini. Banyak dikunjungi oleh dewan ya, Polda. Insya Allah mungkin tidak hanya semata-mata beliau datang ke sini, pasti ada yang dirasakan dan pernah sesekali dan bahkan yang berkali-kali tembus dari apa yang dimaksudkan. Nah, kita akan berjalan-jalan di area sekitar perkebunan yang dimiliki oleh Kang Haji ya. Luar biasa ya. Dan kita pun akan mencari sosok petilasan dari Syekh Rohman yang pernah beliau ziarahi, dan beliau sendiri pernah melaksanakan riadah di tempat ini untuk mencari sebuah jawaban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wow, ya, seperti ini lahan seluas 1 hektar atas kepemilikan dari seorang Kang Haji Jimam, pendiri dari Lembah Zikir tersebut. Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah ketika ada tamu yang bisa ziarah ke sini, bisa ngelap barokah, silahkan. Anda bisa langsung saja datang ke Kang Haji Jimam selaku pendiri di Padepokan Lembah Zikir. Nah, di sini ada beberapa umbi-umbian ya. Karena sengaja beliau menanam umbi-umbian ini karena kebanyakan orang yang riadoh di sini makanannya itu tidak jauh dari umbi-umbian atau ngabeti. Ngabeti itu jadi makan yang hijau-hijauan, tidak makan yang bernyawa. Inilah salah satu tantangan untuk yang mau riadoh di Lembah Zikir, yaitu harus membiasakan diri dengan berbuka seadanya, terutama berbuka dengan memakan umbi-umbian ya, umbi, sampe, daun sampe ya, intinya yang hijau-hijauan. Alhamdulillah. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan semoga baraya ahli riwayat semuanya yang sedang menyaksikan. Saya mengajak kepada semuanya untuk bisa berkunjung ya. Intinya kita ngalap barokah ya, ngalap barokah dari perjalanan silaturahim. Kita sedang berjalan-jalan di area sekitar tanah beliau ya, seluas ini. Luar biasa. Ini ya tuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini ada pesawahan ya, dan juga ada saung ya. Ujung sebelah sana itu adalah wahangan ya, atau sungai kecil ya, aliran daripada sungai Cianjur. Seperti ini penampakan Padepokan Lembah Zikir di area sekitar ya. Terlihat jelas kita saksikan ya, inilah penampakan dari tanah yang dimiliki oleh Kang Haji Jimam. Itu dengan banyaknya tanaman umbi-umbian yang siap digarap, bukan untuk dijual, melainkan sarana fasilitas untuk yang mau riadoh, yaitu berbuka dengan ngabeti atau makan yang hijau-hijauan. Ya, karena ngabeti itu salah satu teknik riadoh khusus, biasanya dilakukan di Banten ya, dengan cara kita memakan yang tidak bernyawa
dan lebih memanfaatkan hasil alam. Dengan makan secukupnya, insya Allah dengan caranya kita riadoh seperti itu, dan diijazahkan pula aurad yang diberikan oleh Kang Haji Jimam, insya Allah, asalkan kita yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melalui bab syariat. Alhamdulillah. Nah, dengan luasnya tanah tersebut yang difasilitasi untuk masyarakat Muhibbin Ziarah yang dalam keadaan mendapatkan balahi, ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin kembali mengingat Allah, Padepokan Lembah Zikir menjadikan salah satu solusi untuk kita dalam mencapai ridho ilahi, insya Allah. Nah, kita akan ngobrol ya bersama alumni dari beberapa yang pernah tersesat dalam lingkungan akhir zaman. Salah satunya ada seorang pengaurad pecinta riadoh zikir, Kang Edi. Beliau pernah tersesat dalam jalan yang tidak semestinya dan tidak disarankan oleh agama, yaitu pernah melakukan sarana pesugihan di Gunung Kawi. Dan alhamdulillah di tempat ini beliau kembali sadar atas wasilah dari sosok Kang Haji Jimam yang ikut serta lillahi ta'ala membantu beliau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Inilah penampakan daripada padepokan pertama di Lembah Zikir, yaitu di bawahnya ada batu batara karang yang ditutup dengan bangunan yang dijadikan sebagai sarana media untuk kita kembali kepada jalan yang lurus. Padepokan pertama dan sebelah sana padepokan kedua. Kita akan melihat aktivitas masyarakat Muhibbin Ziarah yang akan melakukan berbuka puasa dengan cara ngabeuti ya. Semoga bisa menjadi ibroh ya untuk baraya ahli riwayat semuanya, untuk senantiasa kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Kali ini adalah salah satu penampakan dari padepokan viral di tahun 2025 ya, yang saat ini banyak dikunjungi oleh para muhibbin ziarah dan para ahli spiritual, tepatnya di Kabupaten Cianjur, Kampung Cipicung. Nama padepokannya Padepokan Lembah Zikir ya, yang didirikan oleh Kang Haji Jimam. Insya Allah beliau bersanad yang jelas, berilmu tinggi insya Allah, dan banyak dikunjungi oleh orang yang mau nyariat ya, tepatnya menuju ke Padepokan Lembah Zikir. Tidak hanya itu, di padepokan ini juga saat ini dikunjungi oleh Kidemang Gunung Halu atau Kang Ian dari Kisah Tanah Sunda, yang saat ini sedang sowan berkunjung untuk bersilaturahim ke Padepokan Lembah Zikir. Ya, seperti ini suasana panorama alam yang indah di Padepokan Lembah Zikir, yaitu padepokan yang lagi viral di media sosial ya. Bukan padepokan anti galau, tapi Lembah Zikir Badaya. Ini adalah tungku di Padepokan Lembah Zikir ya, dan juga disaksikan dan sedang ada tamu yang sedang riadoh ya. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sarang saha mantan teh? Jenengan mah musli.
Oh, Kang Muslih di mana? Si panas. Di Cipanas. Oh, alhamdulillah hatur nuhun parantos silaturahim ka ieu padepokan Kangnya. Sing hasil segala rutina. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah tungku di Padepokan Lembah Cikir ya, Baraya. Sedang ada tamu Kang Muslih dari Cipanas, intinya untuk ngalap barokah lah ya. Diterong Baraya ya. Persiapan untuk berbuka puasa. Ini iya teh, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa dan masyarakat muhibin ziarah kalayan anu nuju aurad bade melaksanakan buka puasa ya. Iya mangga lajeng. Alhamdulillah. Ngiring raosna, ngiring berkahna. Ya para warginya. Makanan hidangan ieu teh nyaeta pais terong. Oke, Baraya AR, saat ini saya bersama Kang Amal Aurad yang sudah lama di Padepokan Lembah Cikir ya. Ini Kang Edi, beliau salah satu korban pesugihan ya, yang saat ini alhamdulillah bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya pernah melakukan ritual-ritual media ilmu hitam. Dan setelah berkunjung ke Padepokan Lembah Cikir, kita akan menanyakan kepada beliau dari mulai pengalaman beliau selama di sini. Assalamualaikum Kang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Edi dari mana asalnya? Asli dari Bogor. Dari Bogor. Ya. Mohon maaf nih saya izin bertanya ya Kang ya. Boleh. Jadi informasi yang saya dapatkan berikut dari Kang Edi di balik layar tadi ketika ngobrol bahwa Kang Edi ini salah satu pernah menjadi korban sarana pesugihan juga ya? Betul. Oh iya. Jadi gimana yang bisa dirasakan oleh Kang Edi sehingga bisa napak tilas dan bersilaturahim di Padepokan Lembah Cikir ini Kang Edi? Dulu ketika saya jadi pemborong, saya mengalami kebangkrutan. Iya. Dari situ saya menggunakan beberapa cara, ya salah satunya melakukan pesugihan. Oh iya. Di mana Kang itu Kang? Itu di Gunung Kawi. Terus? Sesudah itu saya berjalan ritual sampai ke sana sini, ternyata bohong. Sampai saya ada yang menyadarkan di daerah Kuningan. Iya. Dia tuh ketemu anak kecil gitu. Sampai dia ngomong, "Kang, sini. Ya, udah pulang. Jangan ngelakuin kayak gitu lagi." Kenapa emangnya? Karena adanya pesugihan itu adanya 3 tahun sekali. Itu juga belum tentu diterima gitu. Udah sekarang pulang istirahat. Jangan pernah kayak gitu lagi. Karena yang ada itu mustahil katanya. Udah kamu kembali lagi ke jalan Allah. Akhirnya saya memutuskan untuk beriadoh di Lembah Cikir. Itu pengalamannya Kang Edi ya. Yang sebelumnya memang bisa disebutkan pernah mengalami jalur hitam. Ya. Saat ini kita kembali dan Kang Edi sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah dari perjalanan itu saya udah lumayan lama juga sih. Udah lama ya di sini ya. Sehingga saat ini mungkin dipercaya oleh Kang Haji di sini untuk bisa ngahidmah ya, dan memuliakan tamu yang datang ke sini. Betul. Terima kasih atas pemaparannya Kang Edi. Semoga Sama-sama. Kang Edi kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dan semoga Kang Edi berkah rahayu Amin. sagung dumadi. Barakallah. Oke, Baraya ahli riwayat. Selain dari Kang Edi dan beberapa masyarakat muhibin ziarah lainnya, di Padepokan Lembah Cikir ini kita disambut dan dikunjungi pula oleh Ki Demang Gunung Halu ya. Beliau Kang Ian dari pendongeng kisah Tanah Sunda, salah satu artis Pasundan. Oh, artis di mana? Subhanallah ya. Nah, berarti sudah saya sebutkan Padepokan Lembah Cikir ini dikunjungi oleh beberapa artis juga, salah satunya Ki Demang ya. Lain artis udah mah.
Oke. Iris. Iris. Ki Demang mohon izin saya untuk buat dokumentasi. Jadi apa yang menjadi daya tarik Ki Demang untuk bisa berkunjung ke Padepokan Lembah Zikir ini, Kang Yan? Daya tarik nama apa nama Bang? Silaturahmi. Silaturahim. Satu silaturahmi, kedua ini kan ada satu tempat yang memang sifatnya alam. Iya. Jadi ada mata air. Saya mah seneng mandi di mata air gitu. Oh gitu. Seneng air yang jernih, yang belum tercemar atau terjamah oleh manusia. Bahkan di Jepang pun kan ada profesor yang melakukan penelitian tentang air. Ternyata air itu bisa memberikan pengaruh kesehatan lahir batin buat seseorang yang meminum atau memakai untuk mandi dan untuk keluar lainnya. Itu. Dan salah satu kualitas air yang bisa membuat orang sakit jadi sehat, apa itu mental, itu mata air. Mata air ya. Apalagi sambil mendoakan gitu. Iya, iya. Alam itu akan merespon apapun sikap manusia. Iya. Ketika sebuah rumah dipakai berantem terus, seneng apa ya, melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, maka suasana rumah itu terasa panas, harengheng, cek Sunda. Oh gitu. Tapi sebaliknya ketika rumah dibacakan ayat-ayat Quran, dipakai amal ibadah, maka rumah itu terasa sejuk. Subhanallah. Rumah pun membalas setiap perlakuan yang menempatinya. Begitupun alam, ya. Makanya ajaran Islam itu salah satunya adalah jagalah alam, gitu ya. Iya, iya. Hubungan terhadap sesama makhluk Allah. Saya mencintai air, karena setiap air yang menetes ke mulut kita dipakai mandi itu terdapat keberkahan. Yang kedua akan menjadi saksi juga di yaumil kiamah kan gitu. Makanya saya berendam di sini sambil ngedoa. Mudah-mudahan dengan syariatnya mandi, lahirnya, batiniahnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Saya niat mandi secara dohir, hakikatnya saya berharap ya bisa berusaha memperbaiki diri, membersihkan lahir dan batin dari sifat-sifat yang jelek gitu. Amin. Itu yang daya tariknya sebenarnya Maya. Ya, jadi dengan adanya mata air yang berada di area sekitar Padepokan Lembah Zikir ini, yang menjadi daya tarik Kang Yan untuk bersilaturahim, yaitu ngelap barokah ke Kang Haji ya, selaku pendiri dari Padepokan Lembah Zikir. Dan juga ada salah satu nilai lebih di balik kealamian Lembah Zikir ini, yaitu dengan adanya mata air yang bisa dipergunakan dan dilakukan media syariat untuk bisa lebih mensucikan diri. Ya, terima kasih atas waktunya Ki Demang. Semoga Ki Demang beserta keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin, 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 amin. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Mohon Kang Er? Alhamdulillah pangestu Kang Haji. Kumaha. Mohon izin Kang Haji, di sini saya ingin memperkenalkan Padepokan Lembah Zikir ke sahabat ahli riwayat dan media sosial. Barangkali bisa menjelaskan histori awal mula berdirinya Lembah Zikir ini itu berawal dari mana Kang Haji? Oh, kalau dari awal misalnya panjang gitu ya. Oh panjang. Cuman yang simpelnya aja ya Kang Er ya. Boleh. Alhamdulillah kita mendirikan Lembah Zikir ini di tahun 2019 kurang lebih. Dulunya ini kan hutan belantara, hutan ledegan gitu. Yeah. Nah sebenarnya saya sudah dapat info dari warga sekitar bahwa di tempat ini yang dijadikan Lembah Zikir ini dulunya ada pemujaan Batala Karang. Gitu. Nah saya sebagai tadinya santri sudah tahu harus kerja seperti apa gitu, harus melakukan apa sudah tahu. Makanya dulu itu saya tuh nggak punya apa-apa, malahan saya ini izin ke yang punya tanah ini untuk mendirikan saung kecil-kecilan gitu untuk melaksanakan riadoh di sini gitu.
Iya, iya. Nah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah nih tanah ini kebeli, Iya. terus tempat pemujaan Batala Karangnya saya tutup, saya jadikan saung Padepokan Lembah Dzikir gitu. Alhamdulillah. Nah saya mendirikan Padepokan Lembah Dzikir, Kang Air, maksud dan tujuannya satu, saya kan basicnya santri, Kang Air ya, Iya, jadi iya. santri. Berarti besar kecilnya saya harus memanfaatkan ilmu. Karena prinsip saya kan gini, saya mempunyai ilmu di ilmu agama, saya amalkan diri pribadi, saya amalkan keluarga. Nah ketika ada lebihnya daripada diri pribadi dan keluarga, barulah kita memberi atau memanfaatkan kepada orang lain. Nah kebetulan sengaja yang datang ke sini gitu. Tapi di sini mah basicnya bukan ngaji seperti pesantren-pesantren lain gitu. Iya. Basicnya lebih ke riadoh gitu, lebih ke aurod gitu. Iya, 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 iya. Dan alhamdulillah sekarang juga lagi banyak yang riadoh yang melaksanakan aurod. Terutama Padepokan Lembah Dzikir terbuka untuk siapapun dari kalangan apapun, kecuali wanita ya, sementara waktu nggak bisa riadoh di tempat karena fasilitas tempatnya belum ada gitu. Kalau buat wanita mah gitu. Iya, iya. Oke, dan juga sebelumnya mohon maaf, saya pernah mendengar satu informasi di area sekitar Lembah Dzikir ini ada sosok keramat yang bernama Syekh Rohman ya. Ya. Mungkin Kang Haji pernah tahu atau belum perihal Syekh Rohman yang berada di area sekitar sini? Nah sebelumnya saya belum tahu. Iya. Tapi sesudah saya masuk dan tinggal di kampung ini, Kampung Cipicung, Iya. barulah datang ilham, bukan ilham tapi mimpi lah, datang ke mimpi bahwa di sini ada Rijalul Ghaib yang bernama Syekh Rohman. Malahan pernah kedatangan tamu dari Bogor. Iya. Jadi tamu tersebut nyusul atau mencari makam yang bernama Syekh Rohman. Nah sampai saat ini makamnya sudah ketemu, tapi saya belum ada izin untuk membuka atau membuat fasilitas umum buat ziarah ke Syekh Rohman gitu. Karena beliaunya belum ngizinin gitu. Belum mengizinkan. Kalau yang punya tempat pernah datang ke rumah saya itu, dan beliau bertanya kepada saya, bener teh ya, kalau bahasa Sundanya gitu kan, bener teh ya teh makam wali. Kata saya kan benar gitu. Yeah. Terus boleh gak dibikin tempat ziarah gitu, orang-orang yang melaksanakan ziarah ke sini, terus dibangun fasilitas. Nah untuk sementara waktu, kata saya kepada yang punya tempat, jangan dulu, karena belum ada izin dari beliau gitu. Iya. Seperti itu Kang Air. Iya, oke. Dan saya sangat tertarik dengan yang namanya orang yang riadoh ya, melakukan saum ngabeti di sini. Dengan kearifan lokal yang berlaku di Lembah Dzikir dengan cara makan umbi-umbian. Ya, umbi-umbian. Itu seperti apa pembahasannya Kang Haji? Nah gini, jadi dahulu waktu saya lagi di Guha di Banten, ya, di Kaduronyo, itu sangat direkomendasikan kalau kita melaksanakan riadoh makannya umbi-umbian. Iya. Kenapa harus makan umbi-umbian? Karena itu namanya itu intinya mah tidak terlalu lupa saya namanya itu, tidak terlalu gurih gitu, jadi menurunkan hawa nafsu dan syahwat kita gitu. Oh ada khususiyatnya ya? Ya, jantan jadi keinginan duniawi kita teh tertahan tuh sama makanan itu. Beda kalau kita makan nasi sama lauk pauk gitu. Itu nafsu birahi dunia kita teh terus menggebu-gebu kalau makannya itu. Nah makanya saya anjurkan orang-orang yang melaksanakan riadoh di sini sesudah puasa yang tiga hari itu dianjurkan 3 hari dulu KR 3 hari, pas begitu masuk terus ke situnya makannya umbi-umbian gitu. Iya. Oh jadi 3 hari saum ya puasa,
Terus setelah itu baru melaksanakan saum dengan ngabeti atau makan umbi-umbian. Gitu. Itu diharuskan di sini. Diharuskan. Oh, Karena iya. dulu juga saya seperti itu gitu. Oke. Gitu. Iya. Mungkin sebahagian dari informasi tentang lembah zikir ini bisa disebutkan sebagai sarana ya. Tapi kan itu mah sebatas media ya Kang Air ya. Iya. Maksud dan tujuannya kita menyarankan untuk memakan umbi-umbian. Maksud dan tujuannya seperti itu, supaya batin kita terfokus berdoa kepada Allah gitu. Iya. Karena yang tadi saya katakan, kalau kita makan nasi lauk pauk itu yang ada males gitu, nggak fokus, hayalan-hayalan ke duniawi kita itu makin menggebu-gebu gitu. Tapi sesudah saya survei atau apa namanya eksperimen gitu, makan umbi-umbian itu batin kita bisa terfokus. Kalau ngedoa misalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nah fokus doa itu kita meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, fokus gitu. Jadi sinkron antara ruh jasmani ini lisan nih, ruh jasmani, dan ruh kolbi kita sinkron gitu. Kan rata-rata orang kalau berdoa secara lisan tapi hatinya gak tembus gitu. Nah, media supaya bisa tembus, supaya bisa sinkron antara ruh jasmani dan ruh kolbi, diantaranya dari makanan juga kita udah dikonsep gitu. Udah diatur gitu Kang ya. Iya. Jadi untuk kedepannya di lembah zikir ini menjadi sarana media forum silaturahim mungkin ya, khusus itu, keluarga. Itu paling pokoknya gitu. Alhamdulillah semenjak dibuka forum silaturahim, kita banyak kedatangan rekan-rekan keluarga, semua keluarga yang dari mana-mana ini, yang dari Bekasi, yang dari mana-mana pada datang ke sini. Kita ini di sini tidak ada sistem guru murid, gak ada. Semuanya keluarga, semuanya saudara gitu. Iya. Ada persyaratan khusus jika ingin, misalkan nih Kang Haji, saya ingin nyareat nih, misalkan ada yang percaya mungkinnya dengan bab syariat. Mungkin ada persyaratan khusus gak jika ingin nyareat ke sini gitu Kang Haji? Persyaratannya yang itu, yang penting bawa iman masing-masing gitu. Membawa iman dan Islam ya. Bawa iman dan Islam kepada orang yang muslim gitu. Ada juga kita kedatangan yang non muslim, boleh mangga gitu. Seperti itu. Karena kita tidak fanatik terhadap agama Kang Ayat. Tidak fanatik terhadap agama. Siapapun yang datang ke sini itu hakikatnya didatangkan sama Allah gitu. Gitu. Makanya kewajiban kita sebagai pribumi menghormati tamu. Karena ada salah satu hadis Rasulullah, boleh kita ucapkan? Silakan. Iza ja'ad dhaif ja'a rizquhu. Tatkala datang tamu, maka datanglah rizkinya. Nah, yang paling unik daripada hadis Rasul ini, wa iza kharaja dhaif kharaja dzambus sahibil bait. Ketika tamu-tamu kita pulang gitu, nah tamu tersebut secara otomatis mengeluarkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita gitu. Kharaja dzambu sahibil bait. Keluarlah dosa-dosa yang punya rumah, punya tempat gitu. Luar biasa. Itu sangat unik hadis itu ya Kang Air. Tapi kita gak akan mendapatkan chemistry daripada hadis itu dan hadis tersebut kalau kita tidak tujuan karena Allah dan Rasulnya. Contoh seperti kedatangan tamu ke kemana aja, contoh seperti kita kedatangan tamu tapi niatnya ada niat yang materialistis atau gimana gitu, selain niat karena Allah dan Rasulnya. Nah itu chemistry hadis itu gak kena gitu. Nah saya juga lagi belajar kan sebenarnya bisa ya, belajar menghormati tamu, khidmah kepada tamu, dan belajar menikmati bagaimana proses turunnya dosa yang ada dalam diri kita ketika tamu itu pulang gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga pada pekan lembah zikir ini intinya bisa bermanfaat untuk umat Kang Haji ya. Jadi intinya yang pertanyaan Kang Ayat tadi, punten Kang Ayat. Ya, silakan. Siapapun, basicnya apapun, mau silaturahmi ke lembah zikir mangga. Gak ada syarat apapun. Paling kita ada mekanisme di dunia hikmah itu ya Kang Ayat ya. Ada mekanisme seperti orang harus melaksanakan puasa 3 hari
Atau pas begitu datang ke sini saya kasih tahu itu mekanisme di dalam dunia hikmah gitu. Iya, iya. Dan tidak bisa disamaratakan itu, per orangnya beda. Ada yang 3 hari puasa, ada yang baru datang terus bisa kembali, ada apa yang 40 hari di sini. Itu tergantung gimana orangnya gitu. Tergantung gimana orangnya dan niatnya mungkin Dan ya. niatnya. Ya, dan juga jika ingin ngontek Kang Haji ini mungkin bisa masuk ke sarana messenger Facebook mungkin ya. Bisa, itu kan saya ada adminnya juga tuh. Ada juga. Beneran saya mah nggak keburu itu. Karena waktunya sibuk mungkin Iya. ya. Oke, jadi untuk berkomunikasi dengan Kang Haji atau dengan admin dari Padepokan Lemah Zikir, Ya, boleh. bisa membuka dari platform YouTube, Facebook mungkin ya. Facebook bisa, TikTok bisa, YouTube juga bisa. Oh, Karena ada. anak-anak kita apa namanya? Konten kreator. Konten kreator dan kreatif. Kreativitas Oh, gitu. Iya, iya. Jadi Alhamdulillah. keluarga dari Lembah Zikir ini sudah mencakup beberapa kreativitas dan editor juga mungkin ya. Mungkin ya. Ya. Untuk yang lebih tahu informasinya silahkan Anda bisa berkunjung di nama Facebooknya apa Kang Haji? Kang Jimam. Kang Jimam. Iya, kalau nama TikToknya itu Jimam. Gitu. Kalau di YouTube-nya? Lembah Zikir, Padepokan Lembah Zikir. Padepokan Lembah Zikir. Padepokan Lembah. Nah, jadi seperti itu baraya ahli riwayat ya, pembahasan sekilas histori di balik Padepokan Lembah Zikir, yang dimana Padepokan Lembah Zikir ini dibuka langsung oleh Kang Haji Jimam, dan alhamdulillah setelah saya alami di sini banyak tamu dari mulai dewan, polda, dari luar kota, luar pulau Jawa ya. Intinya ingin bersilaturahim, dan insya Allah kita mendekatkan diri dengan silaturahim. Semoga bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan untuk kedepannya Padepokan Lembah Zikir ini akan menjadi seperti apa? Dan saya mendengar informasi juga akan adanya rehabilitasi juga ya di sini ya. Nah, kebetulan kemarin juga ada yang mau ngasih anggaran. Ya. Kita sementara fasilitas belum siap gitu. Ya. Nah, ada orang dermawan lah, orang baik gitu, mau Ya. memfasilitasi pembangunan di Lembah Zikir. Karena seiring berjalannya waktu, ini tempat nggak cukup. Jadi prinsip saya gini Kang Air, Ya. saya mah tidak mendahulukan tempat gitu. Saya mendahulukan ada gak orang yang mau ngisinya gitu. Oh, ternyata seiring berjalannya waktu kebanyakan orang, jadi tempatnya gak muat gitu. Makanya mau ada lagi pembangunan gitu, dalam doa dari semuanya gitu. Mudah-mudahan berkah, selamat, lancar gitu. Istajib doana. Iya, jadi rencananya memang akan seiring berkembangnya waktu akan terus update ya Lembah Zikir ini. Untuk saat ini ada berapa padepokan Kang Haji di sini? Sementara ada 4 kamar. Ada 4 kamar. 4 kamar. Kadang-kadang yang 1 kamar diisi sama 2 orang gitu. Oh. Nah, alhamdulillah di Padepokan Lembah Zikir udah hampir berjalan 4 tahun apa 5 tahun ya. Iya. Aktivitas kita sehari-hari ngajar anak-anak gitu. Ada Ustadz Samsul, ini rekan saya yang barusan dari sini nih. Iya. Itu khusus saya tugaskan untuk ngajar anak-anak. Terus ada acara rutin malam Jumat bapak-bapak, rutinan ngaji seperti ilmu fikih, ilmu tauhid gitu. Iya. Terus hari Sabtu ibu-ibu gitu. Terus malam Senin zikiran. Zikir sholawat gitu. Dan istighosah lah sebutnya istighosah gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus di malam Minggu kita ada jadwal rutin mengkaji syarah Sapinah. Itu sama para kiai, para ustadz di sekitar sini gitu. Dan alhamdulillah tempatnya kadang-kadang di sini, kadang-kadang di rumah ibu saya. Gitu tempatnya. Terus aktivitas yang lainnya kita juga punya perkebunan jeruk, itu untuk syariat kita ya. Jangan meninggalkan syariat karena itu jangan meninggalkan kasab maksudnya. Jangan meninggalkan kasab karena itu yang sangat realistis, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan di dunia kasab itu kata Rasulullah yang paling bagus dagang, kedua bertani. Nah kebetulan saya gak punya ilmunya untuk dagang Kang Ayat, gak punya ilmu. Tapi kalau bertani mah dulu waktu di Kobong-Kobong suka diajarin sama guru. Ini caranya nanam padi, ini caranya
ngebun gini. Iya. Alhamdulillah saya praktekin dan alhamdulillah ini kebun jeruk di sekitar ini. Alhamdulillah. Iya. Oke, udah saya dapat kesimpulannya bahwa Padepokan Lembah Zikir ini intinya untuk sarana forum silaturahim. Siapapun tidak dilihat dari seberapa tinggi jabatannya, seberapa besar maksud dan tujuannya, intinya dibuka untuk umum asalkan dengan niat yang lurus untuk bisa kembali kepada Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Siap, Semoga Kang Haji dan keluarga berkah rahayu. Amin. Barakallah. Adapun pemaparan kisah dari Kang Edi, beliau salah satu korban pesugihan yang alhamdulillah bisa kembali mensucikan diri di Padepokan Lembah Zikir. Nah, ini salah satu padepokan yang pernah menjadi pengalaman terbaik beberapa korban-korban, dari mulai yang pernah mengalami usaha bangkrut ya, terlilit hutang pihutang yang di luar logika, serta peran para ahli spiritual yang hendak bersilaturahim. Tak hanya itu, di sini pun ada satu batu ngiblat, salah satu batu keramat yang pernah menjadi salah satu objek spiritual Kang Haji menemukan salah satu ilafat ataupun mimpi bahwa harus mencari tempat yang dimana ada batu ngiblat, dan batu ini menjadi salah satu sarana media informasi bagi Kang Haji bahwa disinilah lokasi yang tepat. Selain daripada itu, ini adalah air kahuripan yang mengalir dari mata air ya di atas sana, yang dimana air ini suka dilakukan sarana media untuk mensucikan diri dengan cara mandi yang sebelumnya diijazahkan kalimahnya oleh Kang Haji Jimam selaku pendiri dari Padepokan Lembah Zikir. Air ini mengalir deras langsung dari mata air ya. Nah, mata airnya tepat berada di atas sana, itu mencakup di area kampung sebelah, tepatnya di atas lembah di puncak gunung sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa jika tamu yang ingin berkunjung sawan bersilaturahim ke Kang Haji Jimam, silahkan ya. Anda bisa langsung saja datang menuju ke Kampung Cipicung, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Barakallahu li wa lakum.